Apakah hatimu siap untuk menerima kabar yang luar biasa, sesuatu yang mungkin telah lama kau nantikan? Dalam momen ini, semesta hadir dengan pesan yang penuh makna, siap menggugah jiwa dan menghangatkan nuranimu. Bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan sebuah energi yang mengalir langsung ke dalam hidupmu, memberikan harapan dan arah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Pesan ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dirasakan hingga ke relung terdalam. Jika di dalam hatimu ada rasa rindu pada jawaban, harapan akan pertanda, atau impian yang tampak belum terjangkau, maka ini adalah saat yang tepat. Kabar dari semesta ini, seperti kunci yang akan membuka pintu menuju babak baru dalam hidupmu. Semua keinginan yang kau tanamkan, semua doa yang kau panjatkan, kini beresonansi dengan energi besar yang siap mewujudkannya. Ini adalah momen ketika alam semesta memanggilmu untuk mendengar dan percaya. Mungkin kau bertanya-tanya, bagaimana semua ini akan terungkap? Rahasianya ada di setiap kata dan makna yang akan kita bahas bersama. Jadi, jangan lewatkan satu detik pun. Jika hatimu terhubung dengan pesan ini, mari kita sebarkan kebaikan bersama. Berikan dukunganmu dengan like, subscribe, dan komentar, karena setiap tindakan kecil membawa energi positif yang menyatukan kita dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar kita selalu terhubung. Ketika kita melangkah lebih dalam, biarkan dirimu terbuka pada pesan ini. Serap setiap kata, resapi setiap makna, dan biarkan semesta berbicara langsung kepadamu. Ini adalah perjalanan menuju harapan, cinta, dan keberanian untuk menghadapi hidup dengan penuh keyakinan. Setiap langkah kecil yang kau ambil hari ini akan membawa perubahan besar dalam waktu yang tak lama lagi. Mari kita song-song kabar indah ini bersama. Jadikan momen ini sebagai awal dari kisah baru yang lebih bermakna. Karena di setiap perjalanan, selalu ada hal-hal luar biasa yang menanti untuk ditemukan. Semesta sudah siap, kini giliranmu untuk membuka hati dan menerima cahaya yang akan membimbingmu menuju hidup yang lebih terang dan penuh berkah. Bab 1. Peluang dan Kesempatan. Saudaraku yang terpilih, semoga kalian selalu berada dalam kedamaian dan keberkahan. Di bab ini, kita akan membahas tentang peluang dan kesempatan yang akan datang dalam waktu dekat, yang berpotensi membawa perubahan besar dalam hidup kalian, terutama dalam hal finansial. Seringkali, hidup terasa penuh ketidakpastian, terutama di masa-masa sulit. Namun, percayalah, semesta selalu menyediakan jalan bagi mereka yang siap menerima berkat. Dalam setiap kesempatan yang datang, ada potensi yang menunggu untuk diterima, dan kalian, jiwa-jiwa terpilih, adalah mereka yang telah dipersiapkan untuk itu. Setiap perubahan dalam pikiran, perasaan, atau tindakan adalah bagian dari penyesuaian diri dengan energi semesta yang mengalir. Ketika kalian mulai menyelaraskan diri dengan energi ini, peluang yang tadinya tampak jauh akan mendekat dengan sendirinya. Peluang datang dalam berbagai bentuk, ide baru, koneksi tak terduga, atau bahkan perubahan kecil yang berdampak besar. Meski terasa stagnan, semesta sedang mempersiapkan pintu-pintu baru untuk kalian buka, yang akan membawa kalian menuju kekayaan dan kebahagiaan. Saya ingin berbagi kisah tentang seorang teman yang dulunya merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak disukai. Suatu malam, dia merasakan dorongan batin untuk berubah. Dengan keberanian, dia membuka diri pada peluang baru. Tak lama, tawaran pekerjaan yang lebih baik datang, dan kehidupannya berubah drastis. Apa yang tampak sebagai tantangan kini, menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara finansial maupun spiritual. Saudaraku, apakah kalian merasa bahwa peluang besar itu sudah dekat? Jika iya, percayalah, energi semesta sedang mengarahkan kalian. Semua yang kalian butuhkan telah tersedia. Kalian hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima kesempatan itu. Kalian adalah jiwa-jiwa terpilih.
Peluang yang datang bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang telah kalian tempuh. Keberuntungan adalah hasil dari usaha yang disertai keyakinan dan keterbukaan menerima berkat. Peluang besar mungkin datang melalui percakapan sederhana, ide tiba-tiba, atau kesempatan kecil yang berpotensi membawa perubahan besar. Jangan meremehkan hal kecil. Setiap langkah kecil adalah bagian dari proses menuju perubahan besar. Percayalah, semesta sedang mempersiapkan kalian untuk menerima berkat luar biasa. Sekarang, mari kita merenung sejenak. Apakah kalian siap untuk menerima kesempatan yang akan datang? Jika kalian merasa siap, katakan dalam hati, "Saya terbuka untuk semua peluang yang semesta kirimkan." Saya siap menerima berkat yang datang dengan keyakinan dan keberanian. Dengan membuka diri pada peluang, kalian akan merasakan bagaimana hidup ini mulai berubah. Setiap keputusan dan langkah yang kalian ambil semakin mendekatkan kalian pada kehidupan yang kalian impikan, kehidupan yang penuh dengan rezeki, kekayaan, dan kedamaian. Saya mengajak kalian untuk mempersiapkan diri menerima peluang yang akan datang. Jangan takut untuk bertindak. Jiwa yang terpilih seperti kalian dilahirkan untuk menerima segala kebaikan yang telah disiapkan oleh semesta. Setiap langkah yang kalian ambil semakin mendekatkan kalian pada kehidupan yang penuh dengan berkat dan kebahagiaan. Ingatlah, peluang yang datang adalah anugerah dari semesta. Terimalah dengan hati yang lapang dan penuh rasa syukur. Kalian adalah jiwa terpilih, dan kesempatan besar sudah menunggu kalian. Bab 2. Doa dan harapan yang akan terwujud. Jiwa terpilih. Dalam hidup ini kita seringkali berdoa dan berharap, menunggu dengan penuh harap bahwa apa yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Namun, ada kalanya kita merasa ragu atau bahkan kelelahan karena doa dan harapan itu belum juga terwujud. Pada bab ini, semesta ingin mengingatkan kita bahwa doa dan harapan yang selama ini kita panjatkan sedang dalam proses terwujud. Hanya saja, waktunya mungkin belum tepat menurut perspektif kita. Doa adalah suatu bentuk komunikasi dengan kekuatan yang lebih tinggi, dengan semesta atau dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya meminta, tetapi juga membuka diri untuk menerima berkat dan cahayanya. Ingatlah, doa bukan hanya tentang permintaan. Doa adalah energi yang memancar, energi yang mengalir ke semesta, yang bekerja secara misterius dan seringkali di luar pemahaman kita. Jika kamu merasa doa-doamu belum dijawab, percayalah, semesta sedang bekerja dengan cara yang lebih besar dan lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Setiap doa yang kamu panjatkan adalah benih yang ditanam di bumi, dan waktunya untuk berbuah sudah semakin dekat. Jangan meragukan kekuatan doa yang telah kamu haturkan. Menunggu adalah bagian dari perjalanan. Terkadang kita merasa terjebak dalam waktu yang panjang dan penuh penantian, tetapi ada hikmah dalam setiap langkah yang kita ambil. Semesta tidak pernah meninggalkan kita, meskipun kita kadang merasa sepi atau kecewa. Kesabaran dalam menunggu adalah kekuatan. Setiap hari yang kita lalui dengan penuh iman dan harapan, kita semakin dekat dengan jawaban yang sudah disiapkan untuk kita. Percayalah, waktu yang tepat untuk menerima berkatmu akan datang. Kadang, sebelum berkat itu datang, kita perlu membersihkan diri dari energi negatif, rasa ragu, atau ketakutan yang mungkin menghalangi. Jangan biarkan kekhawatiran menutupi cahaya yang sedang datang ke dalam hidupmu. Pembersihan diri adalah bagian dari persiapan untuk menerima doa yang akan terwujud. Lepaskan segala beban yang kamu rasakan. Berdoalah untuk memberi ruang bagi berkat yang sudah dekat. Ketika kita terbuka dan siap, semesta akan menghantarkan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Salah satu aspek terpenting dalam menerima doa yang terkabul adalah penerimaan. Setelah kamu melakukan usaha dan berdoa, saatnya untuk menerima dengan hati yang penuh kepercayaan. Ketika kita menerima dengan penuh keyakinan,
kita membuka pintu bagi keajaiban untuk masuk. Semesta tidak pernah meninggalkan kita dalam kekurangan. Doa yang kamu panjatkan dan harapan yang kamu simpan dalam hati sedang menuju titik terwujudnya. Mungkin itu tidak datang dengan cara yang kita harapkan, tapi percayalah, cara semesta bekerja selalu penuh kebijaksanaan. Mari kita bersama-sama berdoa dan berharap dengan hati yang penuh kepercayaan. Katakan dalam hatimu, saya siap menerima berkat yang sudah disiapkan untuk saya. Saya percaya bahwa doa saya sedang dalam proses terwujud, dan saya membuka diri untuk menerima segala kebaikan yang datang dengan penerimaan penuh dan hati yang terbuka. Doa dan harapan kita akan menjadi kenyataan. Keajaiban akan datang, dan hidup kita akan dipenuhi dengan cahaya dan berkat yang melimpah. Ingatlah, saudaraku, setiap doa yang dipanjatkan adalah perwujudan dari kekuatan batinmu. Berdoalah dengan keyakinan, sabar dalam menunggu, dan terbuka untuk menerima. Waktu semesta tidak selalu sesuai dengan kehendak kita, tetapi percayalah bahwa apa yang kamu harapkan sedang dalam perjalanan untuk menjadi kenyataan. Teruslah berharap, teruslah berdoa, dan bersiaplah untuk keajaiban yang akan terjadi dalam hidupmu. Bab 3. Kehidupan yang lebih baik di masa depan telah menanti. Saudaraku, mari sejenak merenungkan perjalanan hidupmu. Apa yang ada di depanmu bukanlah sekadar bayangan samar, melainkan harapan yang nyata, penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Masa depanmu adalah cerminan dari usaha, doa, dan keyakinanmu hari ini. Setiap langkah kecil yang kau ambil, setiap keputusan bijak yang kau buat, semuanya membawa dirimu semakin dekat pada kehidupan yang lebih baik. Percayalah, semesta telah menyiapkan jalannya. Semua yang kau perjuangkan, setiap air mata, dan doa yang kau panjatkan tidak ada yang sia-sia. Waktu adalah sahabatmu. Bahkan saat kau merasa segala sesuatunya berjalan lambat, ketahuilah bahwa proses itu penting. Di balik setiap penantian, ada pelajaran yang memperkuat jiwamu, mempersiapkan dirimu untuk menerima keberkahan yang lebih besar. Kehidupan yang lebih baik di masa depan bukanlah sekadar impian, melainkan janji yang terukir dalam perjalanan spiritualmu. Tanda-tandanya mungkin sudah mulai kau rasakan. Ada energi baru yang hadir dalam hidupmu, energi yang membawa rasa percaya diri, keberanian, dan rasa syukur. Ini adalah pertanda bahwa pintu-pintu kesempatan mulai terbuka, dan apa yang kau nantikan perlahan-lahan mendekat. Namun, saudaraku, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari hal-hal yang bersifat duniawi. Ia juga tumbuh dari kedamaian dalam hatimu, dari rasa syukur atas apa yang telah kau miliki, dan dari kemampuan untuk mencintai dirimu sendiri. Ketika hatimu dipenuhi rasa syukur, semesta akan merespons dengan mengirimkan lebih banyak hal baik ke dalam hidupmu. Dalam perjalanan ini, jangan lupa untuk menjaga visi yang jelas tentang apa yang kau inginkan. Tuliskan impianmu, bayangkan dirimu sudah mencapainya, dan teruslah melangkah dengan penuh keyakinan. Jangan takut pada rintangan, karena setiap tantangan adalah batu loncatan menuju kebesaran. Kau tidak pernah sendiri. Ada kekuatan besar yang selalu memelukmu, yang membimbing langkah-langkahmu, dan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencananya. Ketika kau merasa lelah, ingatlah bahwa ini hanyalah sementara. Hari-hari yang lebih baik telah menunggu di depan, siap untuk menyambutmu dengan keberkahan yang melimpah. Masa depanmu adalah ladang subur yang penuh dengan benih-benih harapan. Rawatlah ladang itu dengan kerja keras, keikhlasan, dan doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan keyakinanmu. Apa yang kau yakini hari ini akan menjadi kenyataan esok hari. Pejamkan matamu sejenak dan bayangkan kehidupan yang kau impikan. Rumah yang penuh cinta, pekerjaan yang memuaskan, hubungan yang harmonis, dan kesehatan yang melimpah. Semua itu ada dalam jangkauanmu, menunggu untuk kau raih dengan hati yang penuh harapan. Rasakan seolah-olah semuanya sudah menjadi milikmu.
Semesta bekerja sesuai dengan energi yang kau pancarkan, jadi biarkan harapanmu mengalir tanpa batas. Kehidupan yang lebih baik sedang menunggumu, saudaraku. Percayalah, langkah-langkah kecil yang kau ambil hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan pernah menyerah, karena kau sudah berada di jalan yang benar. Masa depanmu adalah tempat di mana doa-doamu terjawab dan keberkahan datang melimpah. Kau layak menerima semua itu. Teruslah melangkah dengan hati penuh keyakinan. Semesta telah bersiap untuk memberi, dan tugasmu adalah membuka diri, menerima dengan rasa syukur, dan menjalani hidupmu dengan penuh kebahagiaan. Karena masa depan yang cerah bukanlah mimpi, melainkan takdir yang sudah menantimu. Bab 4. Hidup yang lebih sederhana. Saudaraku yang terpilih, dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam keinginan yang berlebihan, membebani diri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Namun, semesta mengingatkan bahwa kedamaian sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan. Bab ini akan membawa kita untuk merenungkan pentingnya hidup yang lebih sederhana demi mencapai ketenangan jiwa dan melepaskan diri dari stres yang tidak perlu. Hidup sederhana bukan berarti hidup tanpa impian atau tujuan besar. Sebaliknya, hidup sederhana adalah tentang memahami apa yang benar-benar penting, memprioritaskan hal-hal yang membawa kebahagiaan sejati, dan melepaskan hal-hal yang hanya menjadi beban. Kesederhanaan adalah cara kita memurnikan hati, menjernihkan pikiran, dan menemukan ruang untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Ketika kita menjalani hidup yang sederhana, kita menciptakan ruang dalam jiwa untuk hal-hal yang lebih bermakna. Kita tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak, tetapi belajar menghargai apa yang sudah ada. Semesta mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari merasa cukup dengan apa yang kita punya. Saudaraku, banyak dari kita merasa lelah dan stres karena terus berlari mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ambisi dan keinginan yang tak ada habisnya hanya membuat hati kita gelisah. Namun, ketika kita mulai menyederhanakan hidup, kita menyadari bahwa banyak dari stres itu berasal dari hal-hal yang sebenarnya bisa kita lepaskan. Cobalah untuk memulai dengan hal kecil, mungkin mengurangi kebiasaan konsumtif, menata ulang prioritas, atau menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan alam. Dengan mengurangi beban yang tidak perlu, pikiran kita menjadi lebih ringan dan hati kita lebih damai. Kesederhanaan adalah cerminan dari kebijaksanaan jiwa. Jiwa yang bijaksana tahu kapan harus berkata cukup, kapan harus berhenti mengejar, dan kapan harus bersyukur. Dalam kesederhanaan, kita belajar untuk lebih mendengarkan suara hati dan mengikuti petunjuk semesta yang seringkali muncul dalam keheningan. Bagi jiwa yang terpilih, hidup sederhana adalah panggilan untuk kembali ke akar kita, kepada hal-hal yang benar-benar penting. Ini adalah cara untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan Tuhan, semesta, dan diri kita sendiri. Saudaraku, mari kita renungkan dan ulangi dalam hati. Saya memilih untuk hidup lebih sederhana, untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani saya, dan untuk menemukan kedamaian dalam keheningan. Dan kebersyukuran, kesederhanaan bukanlah keterbatasan, melainkan kebebasan. Ini adalah cara untuk membebaskan diri dari beban dunia dan menemukan kedamaian dalam hal-hal kecil yang penuh makna. Semesta menginginkan kita untuk hidup dalam kedamaian, dan salah satu jalannya adalah melalui hidup yang lebih sederhana. Mulailah langkah kecil hari ini, bebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu. Nikmati hal-hal sederhana di sekitarmu, dan rasakan bagaimana kedamaian itu perlahan mengalir ke dalam hidupmu. Dengan kesederhanaan, kita membuka jalan untuk hidup yang lebih damai, lebih bermakna, dan penuh cahaya. Bab 5. Perkembangan dan cita-cita yang tercapai. Saudaraku yang terpilih, semesta memiliki pesan istimewa untukmu. Cita-cita dan impian yang selama ini
kau perjuangkan dengan hati tulus dan kerja keras, akan segera terwujud. Tidak semuanya datang sekaligus, tetapi langkah demi langkah, satu persatu, semesta membuka jalan yang telah disiapkan khusus untukmu. Bab ini akan membahas bagaimana perkembanganmu mengarah pada pencapaian yang telah lama kau impikan. Impian besar seringkali membutuhkan proses yang panjang. Namun, saat ini adalah masa di mana perkembanganmu mulai terlihat lebih jelas. Setiap upaya yang kau lakukan, setiap doa yang kau panjatkan, dan setiap tantangan yang kau lewati tidak pernah sia-sia. Semesta melihat setiap langkah kecilmu dan menyiapkan hadiah yang setara dengan usahamu. Ingatlah bahwa perkembangan itu bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan yang kau tempuh. Setiap pengalaman, baik suka maupun duka, telah membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menerima impianmu. Barangkali saat ini kau sudah mulai melihat tanda-tanda kecil bahwa jalan menuju cita-citamu semakin terang. Mungkin ada peluang yang datang secara tiba-tiba, dukungan dari orang-orang tak terduga, atau rasa yakin yang terus menguat dalam dirimu. Itu adalah cara semesta memberitahu bahwa kau berada di jalur yang benar. Namun, tetaplah bersabar. Sebagian dari impianmu mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terwujud. Percayalah, semuanya terjadi pada waktu yang paling tepat, waktu yang telah direncanakan oleh semesta untuk kebaikanmu. Tidak cukup hanya bermimpi, usaha dan doa adalah kunci yang membuka pintu kesuksesan. Semesta hanya akan membantu mereka yang terus berusaha, yang tidak menyerah meskipun perjalanan terasa berat. Setiap doa yang kau panjatkan adalah energi yang memperkuat jalanmu menuju cita-cita. Cobalah untuk tetap konsisten dalam tindakanmu dan jujur pada tujuan yang ingin kau capai. Dengan begitu, cita-citamu tidak hanya menjadi keinginan yang samar, tetapi menjadi sesuatu yang nyata dan terasa. Saudaraku, ucapkan dengan keyakinan, saya percaya pada proses hidup ini. Impian saya sedang diwujudkan satu persatu dengan cara terbaik dan pada waktu yang tepat. Afirmasi ini bukan hanya pengingat, tetapi juga deklarasi dari jiwa yang percaya pada kekuatan Tuhan dan semesta. Biarkan kata-kata ini menjadi doa yang mengalir ke dalam hidupmu. Cita-cita dan impianmu adalah bagian dari perjalanan spiritual yang membentuk dirimu. Jangan pernah meragukan bahwa kau layak untuk mencapainya. Teruslah melangkah dengan keyakinan, tetap rendah hati, dan bersyukur atas setiap perkembangan yang terjadi. Satu persatu, semesta akan memberikan apa yang menjadi hakmu, dan pada akhirnya kau akan melihat bahwa semuanya datang di waktu yang paling sempurna. Bab 6. Kepedulian dan perhatian dari orang lain. Saudaraku yang terpilih, semesta ingin mengingatkanmu tentang sesuatu yang seringkali terlewatkan, kehadiran orang-orang yang diam-diam peduli dan mencintaimu tanpa syarat. Di tengah perjalanan hidup yang penuh tantangan, kau mungkin merasa sendirian. Namun, lihatlah lebih dalam. Ada hati-hati yang selalu mendoakanmu, memberikan dukungan, dan menginginkan yang terbaik untukmu. Ada beberapa orang dalam hidupmu yang cinta dan perhatiannya tidak terikat pada apa yang kau miliki atau apa yang kau capai. Mereka hadir dengan tulus, tak mengharapkan imbalan apapun. Cinta mereka adalah refleksi kasih semesta, sederhana, namun begitu mendalam. Mungkin itu keluarga, sahabat, atau seseorang yang diam-diam mengagumimu dari jauh. Hargailah cinta seperti ini. Cinta tulus adalah salah satu anugerah terbesar yang bisa kau terima dalam hidup. Jangan sampai kesibukanmu membuatmu luput dari melihat mereka yang selalu ada di sisimu. Mungkin kau tidak menyadarinya, tetapi perhatian orang lain seringkali muncul dalam bentuk sederhana. Sebuah pesan singkat, pertanyaan tentang keadaanmu, atau bahkan sekadar senyuman kecil. Itu adalah cara semesta mengingatkan bahwa kau tidak pernah benar-benar sendiri. Bahkan saat kau merasa tak dipahami, ada jiwa-jiwa di luar sana yang diam-diam merasakan dan memahami perjuanganmu.
Tidak perlu menunggu sesuatu yang besar untuk membalas kepedulian mereka. Kadang, ungkapan terima kasih atau waktu sejenak untuk mendengarkan mereka sudah cukup. Dalam hubungan yang sejati, tindakan kecil memiliki arti yang besar. Ingatlah, perhatian yang tulus itu tak ternilai. Menciptakan koneksi yang lebih dalam adalah bentuk syukur atas berkat itu. Kepedulian bukan hanya sesuatu yang kita terima, tetapi juga sesuatu yang bisa kita bagikan. Saat kau menyadari bahwa ada orang-orang yang begitu peduli kepadamu, ini adalah panggilan untuk menyalurkan cinta itu ke orang lain. Jadilah cahaya bagi mereka yang membutuhkan, sebagaimana kau telah menerima cahaya itu dalam hidupmu. Saudaraku, ingatlah bahwa cinta dan perhatian yang tulus adalah salah satu bentuk keajaiban semesta. Jangan pernah meremehkan kehadiran mereka yang peduli kepadamu, meski kadang cinta itu tidak selalu terlihat atau terdengar. Hargai mereka, sambut mereka dengan hati penuh rasa syukur, dan jadikan hubungan ini sebagai kekuatan dalam perjalanan spiritualmu. Afirmasi sederhana yang bisa kau ucapkan dalam hatimu. Saya menerima cinta dan perhatian dengan penuh rasa syukur, dan saya membagikan cinta yang sama kepada orang-orang di sekitar saya. Semoga kehangatan cinta tanpa syarat yang ada di sekitarmu menjadi pengingat bahwa kau adalah jiwa yang dicintai, didukung, dan tidak pernah sendiri. Bab 7. Kekuatan dan ketahanan mental. Saudaraku yang terpilih, perjalanan hidup ini adalah medan ujian yang terus mengasah jiwa dan mental kita. Dalam setiap tantangan yang kau hadapi, ada pelajaran tersembunyi dan kekuatan yang perlahan tumbuh. Semesta ingin kau tahu bahwa saat ini kau sedang memasuki fase di mana kekuatan emosional dan spiritualmu meningkat secara signifikan. Kau menjadi lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Kekuatan tidak selalu terlihat seperti gunung yang kokoh atau badai yang menderu. Kadang, kekuatan itu hadir dalam bentuk yang lembut. Kemampuan untuk tetap berdiri saat ingin menyerah, keberanian untuk tetap melangkah meski jalan tampak kabur. Inilah kekuatan mentalmu yang perlahan terbangun, hasil dari semua perjuangan, doa, dan keyakinan yang selama ini kau pegang erat. Mungkin kau pernah merasa rapuh, tetapi ketahuilah, bahkan dalam kerentanan ada kekuatan tersembunyi. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang kau rasakan, semuanya adalah proses yang memperkuat fondasi jiwamu. Kini kau tidak hanya bertahan, tetapi mulai berkembang dengan cara yang belum pernah kau bayangkan. Ketahanan mental adalah hasil dari ujian yang berulang kali kita hadapi. Semesta tidak pernah memberikan beban di luar kemampuanmu. Setiap tantangan adalah tanda bahwa kau dipilih untuk menjadi lebih kuat. Dalam setiap kesulitan, ada kebijaksanaan yang sedang disemai. Ketika kau mampu menghadapinya, jiwa dan pikiranmu akan menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Ketahanan mental bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah kemampuan untuk tetap menjaga kedamaian batin meski dunia di sekitarmu bergejolak. Ini adalah kekuatan untuk memandang masalah bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai batu loncatan menuju versi dirimu yang lebih baik. Selain mental, kekuatan spiritualmu juga mengalami peningkatan. Kau mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang membimbing langkahmu. Keyakinan pada kekuatan ilahi dan doa-doa yang kau panjatkan semakin kokoh. Kau belajar untuk menyerahkan hal-hal yang di luar kendalimu, namun tetap berusaha dengan sepenuh hati. Ini memberimu keberanian untuk melangkah, meskipun kau belum melihat seluruh jalan di depanmu. Kau percaya bahwa semesta tidak akan meninggalkanmu, bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari rencana besar yang indah. Bayangkan pohon besar yang akarnya menggenggam tanah dengan kuat. Ia tetap berdiri meskipun diterpa badai. Kau adalah seperti pohon itu. Setiap badai yang kau hadapi memperkuat akarmu, membuatmu lebih kokoh. Bahkan jika daun-daunnya gugur, pohon itu tahu musim semi akan datang, dan ia akan tumbuh kembali. Begitu pula dirimu. Setiap kehilangan,
Setiap kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses pertumbuhan. Kau sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Saudaraku, kekuatan dan ketahanan mental bukan sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah hadiah dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Kau telah melewati banyak hal, dan semua itu tidak akan sia-sia. Setiap luka adalah tanda keberanianmu. Setiap langkah adalah bukti ketangguhanmu. Afirmasi sederhana ini bisa kau ucapkan setiap hari. Saya lebih kuat dari tantangan yang saya hadapi. Dengan bimbingan ilahi, saya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan penuh cinta. Yakinlah, dengan kekuatan mental dan spiritual yang terus tumbuh, kau akan mampu menghadapi segala hal dengan keberanian, kedamaian, dan keyakinan bahwa semuanya akan berakhir indah pada waktunya. Semesta bersamamu, selalu. Bab 8. Jaga jarak dari orang toksik. Saudaraku, dalam perjalanan hidupmu yang penuh makna, ada momen di mana kau harus membuat pilihan sulit demi menjaga kedamaian hatimu. Salah satunya adalah keputusan untuk menjaga jarak dari orang-orang yang membawa energi negatif ke dalam hidupmu. Ini bukanlah tindakan yang dilandasi kebencian, tetapi sebuah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri, terhadap jiwa yang tengah kau rawat dan kuatkan. Orang-orang toksik hadir dalam berbagai bentuk. Mereka bisa saja seseorang yang selalu membawa drama, meremehkan impianmu, atau membuatmu meragukan kemampuanmu sendiri. Interaksi dengan mereka seringkali meninggalkan rasa lelah, seolah-olah energimu terkuras habis. Mengenali pola ini adalah langkah awal untuk melindungi dirimu. Ketika seseorang memanipulasi emosimu, selalu melihat sisi negatif dari kehidupan, atau tidak menghormati batasan yang kau tetapkan, itu adalah tanda bahwa mereka tidak membawa kebaikan bagi pertumbuhanmu. Mengizinkan energi seperti ini tetap berada di sekitarmu hanya akan menghalangi jalanmu menuju kedamaian dan kebahagiaan. Menjaga jarak dari orang-orang seperti ini bukan berarti kau berhenti peduli. Sebaliknya, ini adalah bentuk kasih sayang terhadap dirimu sendiri. Kau memahami bahwa untuk menjalani hidup yang penuh kedamaian, kau membutuhkan lingkungan yang mendukung, bukan yang menahanmu dalam pusaran drama yang tidak perlu. Langkah pertama adalah menetapkan batasan dengan tegas. Sampaikan dengan jelas apa yang kau butuhkan dan apa yang tidak bisa kau toleransi. Jangan ragu untuk mengatakan tidak ketika situasi memaksamu melakukannya. Kurangi interaksi yang tidak perlu, dan fokuskan energimu pada hal-hal yang membawa kebaikan. Orang toksik seringkali menciptakan konflik untuk menarik perhatian. Jangan biarkan dirimu terseret dalam perdebatan yang tidak membawa manfaat. Tetaplah tenang, jaga jarak, dan alihkan perhatianmu pada hubungan yang lebih sehat. Lingkungan yang positif adalah kunci bagi pertumbuhan jiwa dan emosimu. Kelilingi dirimu dengan mereka yang memancarkan cinta, ketulusan, dan dukungan. Saudaraku, semesta selalu berpihak pada mereka yang berani memilih kedamaian. Dengan melepaskan energi negatif, kau memberi ruang bagi berkah dan kebahagiaan untuk hadir. Orang-orang yang mencintaimu dengan tulus akan tetap ada, dan merekalah yang layak menerima cinta dan perhatian darimu. Bayangkan dirimu seperti pohon yang tumbuh di tengah ladang. Pohon itu membutuhkan sinar matahari, air, dan tanah yang subur untuk bertahan hidup. Jika terlalu banyak gulma yang mengelilinginya, akarnya akan tercekik, dan pertumbuhannya terhambat. Dalam kehidupanmu, orang toksik adalah gulma itu. Melepaskan mereka bukanlah kehilangan, melainkan sebuah kesempatan untuk tumbuh lebih sehat dan kuat. Ketahuilah, menjaga jarak dari orang beracun adalah keputusan penuh keberanian yang membawa dampak besar bagi kedamaian jiwamu. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih untuk melindungi kebahagiaan dan energimu. Ingatlah ini, kau layak untuk hidup dalam kedamaian. Kau layak dikelilingi oleh cinta yang tulus dan murni. Ucapkan dalam hatimu,
Saya melepaskan segala energi negatif yang tidak lagi selaras dengan jalan hidup saya. Saya membuka ruang untuk cinta, kedamaian, dan pertumbuhan. Saudaraku, semesta selalu bersamamu dalam langkah ini. Ketika kau berani memilih yang terbaik untuk jiwamu, kau semakin dekat dengan kebahagiaan sejati. Tetaplah melangkah dengan keyakinan bahwa setiap keputusan yang dilandasi cinta akan membawa kebaikan yang melimpah dalam hidupmu. Bab 9. Masa lalu dan hubungan yang belum selesai. Saudaraku yang terpilih, dalam perjalanan hidup kita sering dihadapkan pada kenangan dan hubungan masa lalu yang seakan tak kunjung selesai. Di bab ini, kita akan membahas mereka yang masih terikat oleh kenangan dan perasaan dari hubungan yang telah berlalu. Semesta mengingatkan bahwa untuk maju, kita perlu menyelesaikan hal-hal yang belum selesai, termasuk hubungan yang belum tuntas. Seringkali, tanpa disadari, kenangan dan perasaan masa lalu tetap mengikat kita dalam bentuk energi yang terperangkap. Energi ini, meski tidak tampak secara fisik, dapat menghambat kemajuan kita, membuat kita merasa terjebak, dan sulit melangkah maju. Jika ada seseorang, mantan kekasih, teman, atau bahkan anggota keluarga, yang masih mendominasi ruang dalam hati dan pikiranmu, mungkin sudah saatnya berhenti dan melihat lebih dalam. Apakah ada hubungan yang belum selesai yang terus menahanmu? Cobalah menenangkan diri dan biarkan semesta membimbingmu untuk menyelesaikan apa yang telah lama terpendam. Hubungan masa lalu yang belum selesai sering meninggalkan luka yang belum sembuh. Luka ini dapat membuat kita ragu, takut mencintai lagi, atau merasa tidak layak menerima cinta baru. Namun, ingatlah, saudaraku, luka-luka ini adalah bagian dari proses penyembuhan yang lebih besar. Dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi energi baru yang lebih positif. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi setiap kali perasaan itu datang, katakan pada dirimu sendiri, "Saya melepaskan ini. Saya memberikan ruang untuk yang baru." Ingatlah, melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi memberi izin pada diri untuk sembuh. Bab 10. Karma dan pembayaran karmik. Saudaraku, setiap tindakan yang kita lakukan meninggalkan jejak. Semesta bekerja dengan hukum yang adil dan sempurna, yang sering dikenal sebagai hukum karma. Tidak ada yang luput dari perhatiannya, baik itu kebaikan maupun luka yang pernah ditorehkan. Bagi mereka yang pernah menyakitimu, ingatlah bahwa hidup ini adalah guru luar biasa. Mereka akan menghadapi momen pencerahan, bukan karena balas dendam yang kau inginkan, tetapi karena keadilan semesta yang tak pernah tidur. Pencerahan sering datang melalui pengalaman berat yang memaksa seseorang untuk melihat ke dalam diri, mengakui kesalahan, dan memahami dampak dari tindakannya. Saudaraku, ingatlah bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Dengan setiap langkah menuju penyembuhan, kau semakin mendekatkan diri pada kebahagiaan dan kedamaian sejati. Kau berhak mendapatkan itu, dan semesta sedang menuntunmu ke sana. Mungkin perlahan-lahan kesadaran baru akan tumbuh. Proses ini adalah bagian dari pembayaran karma, pelajaran yang harus mereka terima untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, saudaraku, tugasmu bukanlah menjadi hakim atas mereka. Tugasmu adalah menjaga hatimu tetap bersih dari kebencian dan dendam. Ketika kau melepaskan beban itu, kau membebaskan dirimu dari lingkaran karma yang sama. Kau memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh, menerima keberkahan yang lebih besar, dan melanjutkan perjalanan spiritualmu dengan hati yang ringan. Karma bukan tentang hukuman, tetapi tentang pelajaran. Begitu pula bagi mereka yang menyakitimu, pelajaran itu akan membawa perubahan. Kesalahan mereka, meskipun menyakitkan, menjadi alat bagi semesta untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran, cinta, dan empati. Pada akhirnya, mereka juga akan belajar bahwa tindakan buruk membawa konsekuensi, dan hanya dengan memperbaiki diri mereka bisa menemukan kedamaian sejati. Percayalah,
Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Jika kau terus menanam kebaikan, semesta akan membalasnya dengan hal-hal baik yang bahkan tidak pernah kau duga. Dan bagi mereka yang menanam keburukan, semesta akan menuntun mereka untuk menghadapi hasil dari pilihan mereka. Tidak perlu kau khawatirkan, karena setiap jiwa akan mendapatkan apa yang seharusnya pada waktu yang tepat. Lihatlah ini sebagai sebuah pelajaran bagimu juga. Ketika kau melihat karma bekerja dalam hidup orang lain, itu mengingatkanmu untuk selalu memilih jalan kebaikan. Jangan biarkan luka yang kau alami mengubah hatimu menjadi keras. Jadilah terang di tengah kegelapan, dan teruslah melangkah dengan cinta dan keyakinan. Saudaraku, mereka yang menyakitimu mungkin akan kembali, bukan untuk melukaimu lagi, tetapi untuk mencari maaf dan pengampunan. Itulah saat di mana kau bisa menunjukkan bahwa hatimu lebih besar dari luka yang mereka torehkan. Pengampunan adalah bentuk cinta tertinggi yang bisa kau berikan, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Hukum karma adalah cermin semesta yang menunjukkan bahwa setiap tindakan membawa konsekuensinya. Kau tidak perlu menuntut balasan atau mencari keadilan sendiri. Serahkan segalanya padanya dan biarkan waktu menjadi saksi bahwa apa yang benar akan selalu menang. Tetaplah berbuat baik dan biarkan hidup ini mengalir sesuai kehendaknya. Semesta selalu bekerja dengan caranya yang misterius, tetapi satu hal pasti, mereka yang berjalan dalam kebenaran akan selalu diberkati, dan mereka yang menyimpang akan diberi pelajaran. Dalam perjalanan ini, tetaplah rendah hati dan percayalah bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikanmu dan kebaikan mereka juga. Perjalanan hidup yang kita tempuh tidak selalu mudah, namun ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil mendekatkan kita pada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang hal-hal duniawi atau pencapaian material semata, melainkan tentang kedamaian dalam hati dan rasa syukur yang mendalam terhadap segala sesuatu dalam hidup kita. Kebahagiaan sejati datang melalui cinta yang tulus, hubungan yang mendalam dengan teman sejati, dan rezeki yang datang dalam bentuk yang tidak terduga. Cinta sejati hadir dalam bentuk perhatian, kebaikan, dan kedekatan yang tulus. Rezeki yang lebih baik juga akan datang, bukan hanya dalam bentuk uang atau harta benda, tetapi dalam bentuk kesempatan yang membuka jalan menuju impianmu. Kebahagiaan sejati adalah tentang menerima kehidupan apa adanya, dengan segala suka dan dukanya. Ketika kau bisa melihat kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti senyum orang yang kau sayangi atau keindahan alam sekitar, kau akan merasakan kedamaian yang lebih dalam. Kebahagiaan itu bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ingatlah, hidup ini penuh dengan kemungkinan yang tak terhingga. Jika kau hidup dengan niat yang baik, menjaga hatimu tetap bersih, dan terus berjalan di jalan yang benar, kebahagiaan itu akan menemukanmu. Itu adalah janji semesta, dan janji itu akan terpenuhi. Ketika kebahagiaan itu datang, kau akan menyadari bahwa itu bukan hanya hadiah dari semesta, tetapi juga hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Terima kasih atas dukunganmu yang berarti bagi pertumbuhan komunitas ini. Semoga kita terus terhubung dalam energi positif dan kebijaksanaan di setiap langkah perjalanan spiritual kita. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat kita temui dengan sekadar mengejar materi atau pencapaian duniawi. Ia muncul ketika kita menghubungkan diri dengan cinta yang tulus, membangun hubungan yang dalam dengan sahabat sejati, dan membuka diri untuk rezeki yang datang dalam bentuk yang seringkali tak terduga. Cinta yang sejati bukan hanya tentang kata-kata, tetapi dalam bentuk perhatian yang mendalam, kebaikan tanpa pamrih, dan kedekatan hati yang saling menguatkan. Rezeki, yang jauh lebih luas dari sekadar harta, juga hadir dalam bentuk kesempatan-kesempatan yang membuka pintu menuju impian kita. Kebahagiaan sejati mengajarkan kita untuk menerima hidup dengan segala keindahan dan tantangannya. Seringkali,
Kita terjebak dalam mengejar tujuan besar, namun kebahagiaan sebenarnya ditemukan dalam keajaiban-keajaiban kecil yang ada di sekitar kita. Saat kita mampu merasakan kebahagiaan dalam senyuman orang yang kita cintai atau dalam keindahan alam yang menenangkan hati, kita akan merasakan kedamaian yang lebih dalam dan lebih abadi. Kebahagiaan bukanlah suatu tujuan yang harus kita capai, melainkan sebuah perjalanan yang diawali dari penerimaan terhadap diri sendiri dan kehidupan yang penuh warna ini. Hidup ini penuh dengan kemungkinan yang luar biasa, tak terbatas oleh batasan-batasan yang kita pikirkan. Ketika kita menjalani hidup dengan niat yang baik, menjaga hati tetap murni, dan selalu berusaha berada di jalan yang benar, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Itu adalah janji semesta yang tak akan pernah mengecewakan. Dan saat kebahagiaan itu akhirnya hadir dalam hidup kita akan menyadari bahwa ia bukanlah sekadar hadiah dari semesta, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang penuh pembelajaran, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Ketika kita memberikan yang terbaik dari diri kita, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, kita menyebarkan energi positif yang akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk. Hidup adalah tentang berbagi dan memberi, bukan hanya menerima. Dalam proses memberi, kita menemukan makna sejati dari kehidupan itu sendiri. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan untuk kemajuan komunitas ini. Semoga kita terus dapat terhubung dalam energi yang positif, berbagi kebijaksanaan, dan terus maju bersama dalam setiap langkah perjalanan spiritual yang kita tempuh. Semoga kedamaian dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita, mengilhami kita untuk terus berkembang dan berbuat kebaikan, demi diri sendiri, sesama, dan dunia ini.